Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Hari ini temenin aku ngabuburit, buka puasa sama sahur. Nah ini tuh aku lagi sekitar jam 3 sore. Aku lagi ada di Mall Botani Square karena hari ini aku mau potong rambut Rimba. Rimba tuh udah lama banget gak dipotong rambut karena aku tuh takut dia ngamuk-ngamuk. Tapi kali ini aku harus potong rambut dia biar nanti lebaran tuh jadi fresh gitu. Nah aku tadi sempat beli roti dulu biar Rimbanya happy, dikasih makan dulu, udah gitu baru kita ke tempat cukur rambutnya. Bisa dilihat kan rambutnya tuh udah panjang banget, bahkan si poninya tuh udah berkali-kali aku gunting sendiri sama suami aku juga. Karena aku tuh kayak kasihan bawa dia ke tukang cukur rambut dan kasihan sama si abang-abang yang tukang cukur rambutnya juga, takutnya ribet gitu ya. Nah ini aku udah sampai di Kidikat. Tadi sini tuh memang tempatnya kids friendly banget, jadi anaknya juga nggak terlalu takut ya di sini karena pelayanannya juga super ramah. Udah gitu juga mas-masnya tuh bisa ngehandle gimana caranya, karena mereka tuh udah biasa ngadepin hal-hal yang kayak gini tuh, apalagi katanya banyak yang lebih parah dibandingin Rimba takut cukur rambutnya tuh. Nah ini sudah mulai dicukur rambut. Dia memang nangis tapi nggak terlalu heboh nangisnya seperti kemarin-kemarin, karena di sini kan dikasih nonton, dikasih lihat bubble-bubble, terus juga banyak mainan gitu. Jadi anaknya masih bisa kondusif lah ya. Tapi kalau misalnya ada suara mesin dia tuh masih kayak agak takut gitu. Alhamdulillahnya anaknya aman-aman aja, nggak parah-parah banget. Terus sudah selesai, lebih fresh kan mukanya, matanya juga agak sembab habis nangis. Jadinya oke, aku kasih reward buat Rimba, kita makan es krim di AW. Ini tadi tuh mau langsung pulang aja tadinya, tapi karena kasihan gitu lihat Rimba, jadi kayaknya kita ke AW aja deh beliin dia es krim. Sama kan di AW tuh ada playgroundnya, jadi dia bisa main-main di perosotannya gitu. Gimana nih teman-teman, puasa hari ke berapa nih ya, ke-13 ya pas aku upload video ini. Masih semangat kan puasanya, terus juga masih semangat bangun sahur dan masaknya. Pokoknya semangat terus ya, semoga siapa yang kita lakuin di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ganda, amin. Nah nih anaknya udah happy, udah dikasih makan es krim, terus juga dia main-main. Udah gitu gak lama kita pulang karena hari ini mau buka puasa di rumah ibu. Soalnya dari puasa pertama kita tuh belum ke rumah ibu, karena kan ibu udah pindah ya rumahnya ke Cigombong yang lumayan jaraknya tuh agak jauh. Nah ini kita udah di perjalanan, udah hampir mau sampai malah. Alhamdulillahnya cuaca hari ini tuh cerah banget, jadinya berangkatnya tuh semangat gitu ya. Tapi pas pulangnya agak sedikit hujan sih, karena aku nggak nginep. Jadi habis bukaan tuh kita tuh pulangnya sekitar jam 10-an lah, ngobrol-ngobrol dulu. Nah ini udah waktunya, sebentar lagi mau buka puasa. Ini takjilnya tadi aku sempat beli cakwe, terus ini dapat bolen juga dari sepupu suami aku. Terus nggak lama langsung makan berat deh. Makanannya seperti biasa, ada ikan asin kesukaan suami aku, jadi ibu pasti bikin ikan asin sama sambal yang nggak lupa ya. Terus di sini kita cerita-cerita sampai aku pulang. Karena udah ada petir-petir terus, jadi aku buru-buru untuk pulang. Nah ini waktu sahurnya, jadi kita sahurnya di rumah, nggak di rumah ibu. Rime juga udah tidur. Aku sahur berdua sama suami. Terus ini aku nyiapnya rapi-rapihin dulu di bagian depan biar nanti duduknya tuh lebih enak lagi. Karena kita pasti makan sahurnya di depan TV sambil nonton TV. Biarpun ada meja makan, tapi nontonnya tuh pasti di depan TV. Terus kalau kalian lihat kipas aku tuh agak kotor ya, tapi hari ini udah dibersihin sih sama suami aku. Pas subuh hari ini langsung dibersihin sama suami aku karena udah nggak enak banget ya, takutnya si debu-debunya tuh kayak terbangan gitu. Dapur aku lumayan agak berantakan. Terus nih aku mau bikin menu sahur yang simple aja, karena kan tadi di rumah ibu tuh udah lumayan makan banyak ya. Jadinya aku juga nggak kepengen sahur yang berat-berat banget gitu, maksudnya nggak kepengen nasi dan lauk segala-galanya. Jadi aku bikin yang simple. Terus juga aku males masak yang ribet-ribet gitu ya, mau beli juga keluarnya kayak aduh ogah-ogahan deh, mending bikin aja yang ada di rumah. Jadi hari ini tuh aku mau bikin spaghetti gitu teman-teman. Aku udah rebus spaghettinya duluan, jadi tinggal disausin aja.
sambil nyambi-nyambi ya, beres-beresin yang lain gitu biar nanti tuh pas sahur tuh udah rapi juga. Nah ini adalah spaghetti ekonomis. Aku pakai telur toppingnya karena nggak ada yang lain. Udah gitu nih spaghettinya udah aku masukin, diaduk-aduk aja sama bumbu yang tadi di kompor yang hidup ya. Kalau misalnya ngerasa kurang pedas, aku tambahin aja sama saus sambal. Terus masih kurang kental lagi nih si saus spagettinya, aku tambahin lagi saus spagettinya. Jadi deh spaghetti ekonomis. Cukup gini aja sahur aku, nggak ada apa-apa lagi. Untuk cemilannya juga cuma ada biskuit aja karena emang aku juga belum ke pasar lagi ya. Kayaknya nanti minggu ini mungkin aku mau ke pasar, cuman aku nungguin waktunya suami aku nih karena dia tuh sekarang ini pulangnya agak lebih malam, jadi aku buka puasa tuh lebih banyak berdua sama Rimba di rumah. Soalnya waktu suami aku tuh kebanyakan pulangnya tuh jam 10 malam gitu loh. Oke, ini udah selesai, udah dibagi dua. Terus sebelum itu aku mau beresin dapur dulu karena suami aku masih beres-beresin yang lain. Dia lagi keluarin motor, terus lagi sapu di depan sama pel di teras depan. Jadi sambil nunggu suami aku, ini juga aku sambil mau cuci-cuci piring. Karena ini tuh masih sekitar jam 3 lewat, setengah 4 aja belum. Jadinya kita makannya tuh masih bisa banyak waktu gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, dibawa santai dulu. Kalian belanja, kalian bangun sahurnya itu jam berapa kira-kira? Kalau aku tuh biasanya bangun tuh setengah 3. Kalau jam 3 sih biasa aja ya, cuman aku ngerasa kayak buru-buru gitu ya, terus kayak nggak banyak waktu lama, terus juga kayak yang apa ya, kayak diburu-buru lah pokoknya gitu. Tapi aku juga kadang suka bangun jam 3 sih kalau lagi ngantuk banget, nggak terus-terusan jam setengah 3. Nah ini cucian aku juga lumayan numpuk ya karena kan aku pakai beberapa panci juga, terus beberapa teflon. Soalnya kalau si rebusan barengin sama satu teflon yang aku numis si spaghetti itu kayaknya takut lengket gak sih si teflonnya nantinya. Nah ini dia cucian aku. Kalau Rimba ikut bangun sahur itu kerasa banget kayak huru-haranya ya. Tapi kalau Rimba gak ikut bangun, kadang kan aku juga suka tidur lagi. Aku tuh kadang kalau kebangun terlalu pagi banget tuh kayak suka sakit kepala, terus badan tuh jadi lebih lemes gitu. Jadi serba salah. Tapi aku lebih baik Rimba tidur sih. Jadi aku pas masak sahur juga nggak terlalu ribet, terus aku juga bisa fokus selesai subuh tuh bisa ada waktu me time-nya, bisa beribadah juga kan ya. Sebenarnya sama Rimba juga bisa, cuman emang agak direcokin aja sih guys. Ini sebenarnya suami aku udah selesai, dia lagi nungguin aku juga sambil ngobrol-ngobrol, sambil dengerin dia cerita-cerita. Pokoknya kalau misalnya Rimba tidur tuh waktunya aku sama suami di sahur itu adalah me time. Biasanya kan kalau hari-hari biasa itu waktu me time-nya itu kalau Rimba tidur aja ya, batas waktunya sampai jam 1 sampai jam 12 lah. Kalau sekarang tuh kita di sahur karena tidurnya lebih cepat. Sekarang cuciannya tinggal dibilas-bilas aja. Nah untuk piring, sendok, gelas semuanya udah aku langsung taruh di atas tirisan. Tapi kalau untuk teflon saringan minyak itu langsung aku taruh bawah, karena di bawah tuh memang tempat naro si teflonnya itu udah ada kayak apa sih aku lupa gitu namanya, Allah, kayak ada penyaringnya gitu loh guys, penyaring airnya gitu. Jadi nanti tinggal dibuang aja, makanya aku langsung taruh bawah. Nah selesai deh cuci piringnya. Aku juga suka loh teman-teman nontonin video bulan Ramadan aku yang tahun-tahun sebelumnya, kayak seru gitu ngeliatnya. Makanya tahun ini semoga aku bisa bikin kenang-kenangan di rumah ini gitu ya, sebelum nanti pindah ke rumah sendiri, amin. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa punya ke rumah sendiri ya. Biarpun doanya masih sama tapi belum juga kesampaian, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya ya berdoa terus. Nah ini aku lap-lap juga semuanya biar bersih, jadi nanti tinggal cuci piring, piring yang habis kita makan aja. Mungkin ada beberapa vlogger yang lain yang dulu yang ngontrak sekarang udah punya rumah sendiri gitu ya, tapi aku yang masih gini-gini aja. Tidak ada maju-majunya, maksudnya tidak belum ada perubahan untuk rumah gitu. Tapi namanya rezeki semuanya balik lagi ke masing-masing ya. Ada orang yang udah berusaha ngumpulin uang tapi ternyata belum rezekinya punya rumah, ya pasti bakal susah untuk dapet rumah. Tapi ada orang yang lagi nggak berusaha terus tiba-tiba sama Allah dikasih rezeki untuk punya rumah, pasti digampangin. Jadi ya semuanya balik lagi, doain aja ya teman-teman, semoga kita semua yang masih mengontrak tuh bisa menempati rumah sendiri di tahun depan atau tahun ini deh kalau bisa, jangan kelamaan gitu.
Nah ini suami aku masih sibuk dengan sapu-sapuannya. Aku udah nyiapin makanannya. Sekarang waktunya untuk makan sahur dulu sambil nonton. Biasanya aku tuh suka nontonin vlog orang Korea. Itu suka banget aku selama bulan puasa tuh nontonin terus. Jadi apa ya, kayak seru aja gitu ngeliat orang-orang Korea, bukan orang-orang Korea, orang-orang di luar negeri gitu ya yang puasa. Ya Allah, ngomongnya beribet. Nah ini aku makan dulu sama suami. Teman-teman, makasih udah nemenin video aku hari ini. Maaf kalau ngomong aku tuh kebanyakan salahnya, kebanyakan belibetnya. Semoga masih bisa dimengerti. Karena gitu, kalau voice over tuh, kalau aku tuh ngomong kadang suka belibet. Mungkin karena kepanjangan ngomong, mungkin karena kecepatan gitu. Jadi ngomongnya tuh suka nggak jelas gitu. Ya jadi hasilnya seperti itulah. Ngomongnya suka nggak jelas, suka belibet. Oke teman-teman, makasih udah nonton video aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Nah ini aku lagi nonton Bianca Kartika yang tinggal di Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya.